Apakah yang dimaksud kebiasaan? Pada zaman dulu Sang Buddha berada di wihara. Kemudian para umat, para biku datang. Lalu bernamaskara. Setelah bernamaskara, Sang Buddha memberikan ceramah. Setelah Sang Buddha memberikan ceramah, para umat mengerti, namaskara, pulang. Begitu yang dilakukan bertahun-tahun. Tentu kita ingat bahwa Sang Buddha adalah guru agama yang mengajar paling lama, yaitu 45 tahun. Sehingga ini menjadi kebiasaan. Setelah Sang Buddha wafat, tempatnya kosong. Tinggal tempat duduknya Sang Buddha saja. Tapi para biku dan umat tetap datang. Tetap bernamaskara. Karena namaskara adalah merupakan tradisi di dalam kehidupan di India. Setelah bernamaskara, duduk. Ini biasanya kita mendengar khotbahnya Sang Buddha nih. Sekarang Sang Buddha udah nggak ada. Bagaimana ya? Ya udahlah, ngulang yang sudah pernah diajarkan Sang Buddha. Diulang, selesai, pulang. Besoknya gitu lagi, datang, namaskara, ngulang lagi khotbahnya Sang Buddha, namaskara lagi, pulang. Begitu seterusnya, akhirnya muncul tradisi datang baca parita. Ini tradisi. Karena itu kalau Anda membaca parita, itu sebetulnya isinya khotbah Sang Buddha nanti. Karania Metta Sutta, khotbah Sang Buddha tentang cinta kasih. Kemudian Manggala Sutta, khotbah Sang Buddha tentang bagaimana mendapatkan berkah utama. Ternyata berkah utama itu bukan diperciki air parita. Coba lihat 38 berkah. Baik-baik. Kan tidak ada tuh pemercikan air. Karena itu Anda jangan mengatakan, marilah kita terima air pemberkahan. Kalau Anda mengatakan penerima air pemberkahan, berarti dalam salah satu berkah utama itu ada pemercikan air. Marilah kita mendapatkan air suci. Pernah dengar juga itu? Air suci. Air suci itu air aki. Steril. Lalu air apa itu? Air apa? Air parita. Gampang aja. Marilah sekarang kita beranjali untuk mendapatkan pemercikan air parita. Loh, selesai. Tidak usah air suci lah, air pemberkahan lah, yang hebat-hebat, malah salah. Jadi sebetulnya itu adalah merupakan tradisi. Jadi di zaman Sang Buddha dengerin parita. Ya, parita itu sebetulnya adalah khotbah Sang Buddha. Saudara-saudara, saya katakan di dalam ajaran Sang Buddha ini memang banyak sekali tradisinya. Masang dupa. Betulnya ya tradisi. Tradisi apa itu? Karena kuti Sang Buddha, nah ini bagi Pak Surya Chandra, sudah tahu kuti Sang Buddha itu yang di Sarnat, yang di tempat Sang Buddha mengajar Dharma, itu ada namanya Mula Ganda Kuti. Kuti Sang Buddha itu terbuat dari kayu cendana. Kayu-kayunya ini semua kayu cendana. Dinding-dindingnya cendana. Atap-atapnya cendana. Bisa Anda bayangkan kalau masuk ke ruangan itu? Ya? Wangi sekali. Sekarang Anda bikin wihara, mampu pakai kayu cendana? Mampu enggak? Nah, enggak mampu, maka pakai tipu-tipu.
Kayunya boleh jelek. Karpetnya boleh busuk. Kasih bau dupa. Wah, ini serasa di kutiknya Sang Buddha. Nah, yang penting kan baunya sama. Apakah itu dari kayu cendana atau tidak pusing, bakar dupa. Itu tradisi. Baca parita tradisi. Pasang dupa tradisi. Pasang lilin juga tradisi. Kenapa? Kenapa lilin? Karena dulu memang belum ada listrik. Gampang aja. Lah kenapa belum ada listrik kok pasang lilin? Iya, biar terang. Jadi itu bukan, mesti pasang lilin, nanti lilinnya yang gede-gede. Lilin gede, lilin kecil sama saja. Apalagi hari ini sudah ada listrik. Kadang-kadang saya lihat umat Buddha siang-siang masih pakai listrik, pakai lilin lagi. Pemborosan betulnya. Tapi ya itulah tradisi. Kalau tidak dilakukan tidak mantep. Iya toh? Wah, jadi Anda kan biasa melakukan itu. Ini semua adalah tradisi. Kemudian memasang buah-buahan atau di beberapa tempat makanan. Anda mungkin lihat itu ada masakan kadang-kadang diletakkan di depan altar Sang Buddha. Pernah lihat enggak? Belum ada ya, berarti belum biasa. Tapi kalau kita di beberapa negara Buddhis ada itu masakan. Itu sebetulnya dari mana? Itu dari Bante Ananda. Bante Ananda itu kan tiap hari kan menyediakan Sang Buddha makan. Pada jamnya, ya jam 11. Lalu Sang Buddha makan. Selesai makan, diturunkan. Itu dilakukan bertahun-tahun. Berapa tahun Bante Ananda jadi sekretarisnya Sang Buddha? Berapa tahun? Ya? 25 tahun toh. Sekarang coba para ibu-ibu ngelayani anaknya 15 tahun. Atau 15 tahun lah saya kira. 15 tahun kan sudah lulus SMA. Belum. 18 tahun lah ya lulus SMA ya. 18 tahun. Selama 18 tahun ibu ngelayani terus anaknya itu. Menyediakan makanan, piringnya apa. Terus lulus SMA kuliah di Surabaya. Apa perasaan ibu yang pertama? Kehilangan tuh. Rasanya masih kebiasaan tuh. Nyiapkan, loh ini saya kok nyiapkan piring lagi ya untuk si A itu. Padahal anak saya sudah di Surabaya. Betul kan? Nah itu Bante Ananda ya begitu. 25 tahun selalu pagi nyiapkan Sang Buddha, selesai makan dibersihkan. Kemudian Sang Buddha wafat, masih tetap nyiapkan makanan. Tapi jam 12 diturunin. Karena biku kan tidak makan setelah jam 12. Lah itu menjadi kebiasaan. Sehingga akhirnya umat-umat yang nggak tahu pokoknya ya. Oh ini ada Buddha Rupang. Ya kasih nasi. Sore-sore. Lah. Yang makan tikus. Ya, tapi di beberapa negara Buddhis kita biasanya pagi hari. Bahkan kalau di beberapa tempat itu ya kita habis pindah patah, habis mendapatkan makanan dalam mangkok itu, kita pergi ke patung Buddha besar. Kemudian kita sedikit membagikan karena di situ juga ada mangkoknya di depan Buddha Rupang. Lalu kita yang tadi kita bagi apa, yang kita dapat apa, kita bagi satu bungkus ke sana. Dah. Itu ada. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang supaya praktis sudah tidak pakai masak-masak lalu ada buah seperti ini. Ini sebetulnya hanya tradisi saja, ya. Malah ada yang mengatakan, wah ini buah tidak boleh sore-sore.
Wah, kebaktiannya sore ini baru diserahkan sore ini. Ya sudahlah. Maknanya sih sebetulnya itu adalah penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, jadi ini semua isinya adalah merupakan tradisi. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan membaca parita. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan memasang dupa, memasang lilin, memberikan buah-buahan, masakan, makanan. Tidak. Tapi itu semua dasarnya tradisi. Nah, oleh karena itu, agama Buddha ini juga sampai hari ini masih bisa mengembangkan tradisinya. Misalnya apa? Bunga. Sekarang ada bunga hijau. Karena kemarin ibu mengatakan bunga kuning. Sehingga saya juga mengatakan ada buah ungu. Nah, bukan buah manggis, saya ngomong kemarin buah ungu. Nah, bunga apa ini? Kenanga. Ini juga tradisi. Kenapa? Karena wewangian. Persembahan wewangian. Ini mungkin hanya di Bali yang begini. Karena kalau di Jawa, selain bunga kenanga ada bunga mawar. Mawar merah, mawar putih, dan melati. Tapi di Bali kan hanya kenanga saja, atau bunga kuning saja, atau itu cempaka ya, yang atas. Kalau di Jawa lain. Mungkin nanti di luar pulau yang lain juga berbeda. Kenapa? Karena ini adalah tradisi. Banyak sekali tradisi di dalam agama Buddha, tetapi ada prinsip yang harus Anda pegang. Anda harus mengerti, ini tradisi, yang itu agama Buddha. Jangan dicampur. Bahwa agama Buddha mengharuskan Anda pasang dupa dan lilin, salah. Itu tradisi. Agama Buddha mengharuskan Anda menggunakan Buddha Rupang, salah. Itu hanya tradisi. Sekarang anak Anda yang kos di Jawa, di Surabaya misalnya, coba harus pakai altar. Ada Buddha Rupang, ada lilin, ada dupa. Dimarahi ibu kosnya. Apakah lalu anak Anda tidak boleh jadi umat Buddha? Boleh. Tetapi sekarang cara kebaktiannya berbeda. Apakah membaca parita harus kenceng-kenceng? Ya lihat situasinya. Kalau teman sebelahnya sudah tidur ya jangan namo tassa. Ya kita kena lempar sendal nanti. Ini lihat situasi. Jadi bisa di dalam hati, bisa diomong, bisa pasang dupa, bisa pasang lilin. Kemudian ada yang mengatakan meniup lilin sampai mati, bibir sumbing. Pernah tuh dengar? Pernah toh? Nah, apa sebab? Karena apa sebab? Bukan kebakar. Soalnya begini, lilin pada zaman dulu bikin api kan sulit. Kan harus pakai kayu tuh digosok. Sekarang ada api di situ, Anda matikan. Itu kan membuat orang yang mau sembahyang susah. Jadi harus ditakut-takuti. Gitu? Lalu dikasih kebalikannya. Kalau Anda menghidupkan lampu lilin atau lampu minyak, Anda dapat rezeki. Supaya kalau Anda melihat lampunya mati, Anda hidupin sehingga nanti orang akan gampang mau sembahyang ambil dupa sudah ada api di situ terus. Tapi kalau sekarang sudah ada korek api, ngapain pakai lampu minyak? Ditabrak kucing, kena karpet, hilang rumahnya. Nah ini karena tradisi. Jadi kita harus bisa tahu bedanya. Sehingga oh ini tradisi. Kalau gitu sekarang saya harus pakai lampu apa ini? Apa lilin? Listrik saja. Klik. Wah lampu listrik sudah kayak lilin kan ada tuh.
Ya udah, karena nanti mau pasang dupa tinggal pakai korek api, selesai, praktis. Ya, nah, saudara-saudara, kita juga masing-masing di dalam kehidupan ini punya kepercayaan dan punya tradisi sendiri-sendiri. Sebagai seorang umat Buddha, Anda juga boleh melakukan tradisi Anda. Asalkan Anda tahu itu tradisi. Orang meninggal, dibakarkan rumah-rumahan kertas. Kalau itu keyakinan Anda, tradisi Anda, silahkan. Tapi jangan mengatakan itu agama Buddha. Loh, kamu kok nggak bakar kertas? Bukan Buddhis ya kamu? Salah, itu tradisi. Boleh Anda kerjakan. Kemudian sebagai seorang umat Buddha, kalau di Jawa biasa itu punya keris. Bukan keris biasa, disembayangin. Tapi istilahnya dikutukin kalau di Jawa itu. Kalau di sini apa ya namanya? Dikasih kemenyan itu loh. Pasupati. Ya. Dikutuk. Ya, itu. Itu boleh. Ada yang punya cincin batu akik itu. Katanya untuk apa? Biar kekuatan, biar apa. Itu juga dikasih kemenyan, dikasih cendana. Boleh. Tetapi ketahuilah bahwa itu adalah tradisi. Karena di dalam ajaran Sang Buddha sendiri, Sang Buddha juga pernah mengizinkan tradisi. Apa itu? Satu ketika ada seorang pemuda bernama Sigala. Lalu ketika bapaknya meninggal, Sigala ini menghormat ke 4 arah. Utara, selatan, barat, timur, atas, dan bawah. Saya nggak tahu menghormat ke bawah itu bentuknya bagaimana. Saya belum bisa bayangin. Mungkin Anda bisa praktekkan, itu terserah. Menghormat ke bawah. Sang Buddha tidak melarang. Menghormat 6 arah tidak dilarang. Tetapi Sang Buddha memberikan pengertian yang baru. Bahwa 6 arah itu maksudnya adalah menghormat ayah, menghormat teman, dan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ini adalah gaya Sang Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, di Pulau Jawa punya tradisi. Di sini, di Bali punya tradisi. Di India sendiri juga punya tradisi. Bahkan biku sendiri juga jalani tradisi. Di dalam kehidupan sebagai seorang umat Buddha, biku di dunia ini ada 3 tradisi. Tradisi yang pertama, tradisi India model saya. Ini adalah tradisi India. Karena di Indonesia tidak ada pakaian model begini. Iya toh? Karena ini tradisi India. Mungkin ini ya dulunya, atau kalau hari ini sudah menjadi bentuknya seperti sari itu. Ini tradisi India. Kalau Anda melihat film Kerasakti, Tong Samcong, Tong Samcong itu berbeda dengan Goh Choh Tong. Ya. Itu tradisi Tiongkok. Pakaiannya lain. Karena kalau pakaian seperti ini di Tiongkok, pada bulan November, Desember, matilah yang pakai pakaian ini. Dinginnya luar biasa. Sangat dingin. Karena dia anginnya juga menggigit tulang. Kemudian, kalau Anda melihat figur Dalai Lama, itu tradisi yang berbeda. Pakai sepatu yang para umat laki pakai. Ya, kemudian baju pakaiannya juga berbeda sedikit. Jadi kita sendiri ada tradisi. Pakaian ini tradisi, cara makan juga tradisi. Di India cara makannya pagi jam 7, siang jam 11.
Tetapi Sang Buddha sendiri sebetulnya makan hanya sekali. Itu tradisi. Tetapi di Tiongkok, karena agama Buddha sudah masuk ketika Taoisme sudah ada, maka agama Buddha kemudian tidak makan daging. Itu juga tradisi. Nah, saudara-saudara, apa yang saya mau tekankan di sini, yang pertama kita harus tahu bahwa yang disebut tradisi itu apa dan yang disebut ajaran Sang Buddha itu apa. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran bagaimana kita bisa mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Ajaran Sang Buddha 4 kesunyataan mulia itu. Selain itu adalah tradisi. Nah, yang kedua, kalau kita sudah mengerti itu tradisi, maka jangan menganggap yang kita lakukan menjadi lebih baik, orang yang tidak melakukan menjadi jelek. Contoh, saya pasang dupa, Anda tidak pasang dupa, berarti Anda salah. Saya ini yang benar, karena saya yang pasang dupa. Saya makan daging, Anda tidak makan daging, berarti Anda sesat. Saya ini yang benar, ini jalurnya Sang Buddha. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena kita sering menganggap tradisi sebagai pelajaran agama Buddha, padahal sebetulnya bukan. Hati-hati di bagian ini. Kita membakar rumah-rumahan, yang lain tidak, berarti yang lain sesat. Tidak. Nah, kalau kita bisa mengerti demikian, maka kita sekarang sebagai seorang umat Buddha, kita bisa menjalani ajaran Sang Buddha. Dengan melihat tradisi yang kita kerjakan, kita juga merasa bangga dengan tradisi kita. Melihat orang lain menjalankan tradisi, tapi kita tidak melakukan, kita juga bisa menerima itu sebagai mana adanya. Dengan demikian, hidup di dunia sebagai umat Buddha tidak ada masalah lagi. Ya, Anda bisa duduk di lantai, tapi ada orang tidak bisa perlunya duduk di kursi. Jangan mengatakan, wah ini yang duduk di kursi karma buruk, lebih tinggi dari bantainya. Lihat dulu, kalau kakinya sakit tuh nggak apa-apa, ini tradisi kok. Jangan menganggap itu yang utama. Ya, nah. Dengan demikian saudara-saudara, pemahaman kita pada Buddha Dhamma akan enak. Kehidupan kita bermasyarakat akan enak. Anda ketika melihat ada makanan di altar, Anda tahu itu tradisi. Pakai boleh, tidak pakai boleh. Ada lilin dupa di altar, itu tradisi. Pakai boleh, tidak pakai boleh. Anda duduk di lantai adalah tradisi. Pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Anda baca parita dengan menggunakan bahasa India, itu juga tradisi. Anda boleh pakai dan boleh tidak. Cuman kalau Anda pakai bahasa Pali, maka Anda pergi ke luar negeri, Anda akan bisa ikut parita di Thailand, di Burma, di Sri Lanka. Untuk aliran Theravada ini. Tetapi ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia, diterjemahkan, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, Anda hanya berlaku di Indonesia saja. Pergi ke luar negeri negara Buddhis, Anda nggak bisa ikut. Apalagi Anda menggunakan terjemahan bahasa Bali. Hanya berlaku di sini. Pergi ke Jawa saja sudah nggak bisa dipakai lagi. Tetapi itu juga hanya tradisi. Ya, jadi jangan merasa, agama Buddha ini tidak bagus lah. Kenapa? Karena selalu pakai bahasa Pali, nggak mau diterjemahin. Itu tradisi. Kalau Anda di rumah mau pakai bahasa Indonesia, boleh kok. Di sini hanya menggunakan bahasa bersama. Ya, nah oleh karena itu saudara-saudara, dua hal inilah yang sebetulnya yang mau saya tekankan di dalam kesempatan malam hari ini. Tentunya nanti kita akan membahas mungkin di dalam diskusi yang akan lebih panjang tentang tradisi apa dan bagaimana pengertiannya. Tentu kita akan bisa bahas dengan lebih komplit ya. Tapi pengarahan saya adalah marilah kita bisa membedakan mana yang tradisi, mana yang bukan. Yang tradisi adalah bersifat lokal. Berlaku hanya di Bali saja, atau di Jawa saja, atau di Indonesia saja, atau di Thailand saja. Seperti tadi ada yang bertanya sebelumnya, kenapa kok biku-biku di Thailand ada yang ditato-tato?
Nah, itu tradisi lokal. Biku sini nggak pakai itu. Karena kalau ditato-tato biku sini dikira keluar dari penjara. Ya, nah itu tradisi saja. Nah, ajaran Sang Buddha tetap sama. Di Thailand, di mana saja, di Tiongkok, di mana, ajarannya adalah mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Ya, caranya bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Agama Buddha versi apapun juga, tradisi apapun juga, tradisi India, tradisi Tiongkok, tradisi Tibet, semuanya adalah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda sudah mengerti ini, happy-lah. Hidup sebagai umat Buddha, berdampingan dengan umat Buddha dengan tradisi yang berbeda, berdampingan dengan agama lain dengan kebiasaan yang berbeda, karena kita bisa memahami kehidupan bersama-sama. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini akan memberikan manfaat. Hidup sesuai dengan Dharma, melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha memahami Buddha, Dhamma, dan tradisi ini akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita.